Bab 3311. Ayah. Pei merasa ayahnya berbeda hari ini. Meskipun biasanya dia cemberut, khawatir, dan bahkan misterius, ayahnya tampak sangat serius dan acuh tak acuh hari ini, seolah-olah ada baju besi darah yang tak terlihat yang menutupinya. Untuk sesaat, Pepe bahkan curiga bahwa lelaki yang berdiri di hadapannya, yang tampak diselimuti kegelapan dan kemerahan, bukanlah ayahnya, melainkan makhluk paling kejam yang dapat ditemukan di berbagai zona luar angkasa. Gadis itu mundur selangkah dan tergagap, hanya karena ini. Hanya karena Sanuya membangkitkan kesadaran dirinya dan ingin tahu siapa dia. Bukankah ini pertanyaan yang ingin diketahui semua orang? Setiap anak harus mencari tahu siapa mereka saat mereka dewasa. Orang lain mungkin bisa, tetapi tidak demikian halnya dengan Void Hunter, karena mereka terlalu besar dan mengendalikan kekuatan yang terlalu berbahaya. Begitu mereka mengetahui takdir mereka sendiri dan memutuskan untuk mandiri, kemungkinan besar konsekuensinya akan tak terbayangkan. Ayahnya berkata dengan dingin, pelajaran yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan tahun terakhir telah mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terlalu waspada saat berhadapan dengan pemburu Void. Oleh karena itu, kami mendirikan Biro Kontrol Mimpi, dan menemukan berbagai metode pemindaian mental dan pengujian kesadaran untuk membentuk beberapa garis pertahanan. Yang paling penting dan krusial dari semua garis pertahanan adalah namanya. Mungkin kalian tidak tahu, tetapi setelah ledakan, pemburu Void pertama yang ditemui nenek moyang kita di kedalaman Lautan Bintang, semua pemburu Void yang baru lahir diberi nama Sanuya. Nama itu tentu saja ada hubungannya dengan Raja yang brutal dalam 1001 Malam, yang merupakan metafora untuk nasib kita semua. Sama seperti Putri Perdana Menteri dan semua gadis lain yang hidup di tangan Raja, hidup dan mati kita bergantung pada kebahagiaan dan kemarahan Raja, dan kebahagiaan dan kemarahan Raja bergantung pada cerita-cerita yang kita berikan. Hanya dengan memberikan cerita-cerita segar dan perasaan yang tulus, kita dapat bertahan melewati malam-malam yang sulit dan menyambut hari harapan. Ketika pemburu Void baru terlahir kembali dari tentakel dan memulai perjalanan hidup yang lain, sistem sarafnya relatif sederhana dan tidak menghasilkan kecerdasan yang cukup. Faktanya, jika bukan karena rangsangan faktor tak terduga yang dikenal sebagai manusia, pemburu Void tidak akan pernah membutuhkan apa yang disebut kecerdasan untuk menjalani kehidupan yang baik di alam semesta. Sangat disayangkan bahwa kita manusia membutuhkan pemburu Void untuk memahami tingkat kecerdasan tertentu sehingga kita dapat bekerja sama dengan lebih baik dengan mereka dan membuat mereka tumbuh, melompat, berkeliaran, melahap, dan menghancurkan sesuai keinginan kita. Setelah ratusan tahun bekerja keras, metode untuk merangsang pertumbuhan jaringan saraf pemburu Void, termasuk seni rahasia komunikasi dan kontrol, semuanya sudah matang. Sanuya dan semua, saudaranya, adalah produk dari campur tangan dan penguatan manusia. Namun, kita tidak perlu kecerdasan para pemburu Void yang terlalu matang dan kuat. Kita tidak ingin mereka mempelajari hal-hal tergelap di otak manusia selama komunikasi mendalam. Dengan kata lain, kami berharap kecerdasan pemburu Void dapat dipertahankan pada level anak berusia 5 tahun, atau paling tinggi 7 tahun. Jika kecerdasannya melebihi 10, itu akan terlalu berbahaya. Seorang anak berusia 5 tahun mungkin tidak penasaran dengan asal-usul nama mereka, tetapi seorang anak yang memahami konotasi, Sanuya, dan mengungkapkan rasa jijiknya jelas lebih cerdas daripada anak berusia 7 tahun atau bahkan 10 tahun. Selain itu, dilihat dari fakta bahwa ia mengambil inisiatif untuk menamai dirinya, Pangeran Kebahagiaan, kepribadiannya sangat kuat, jika tidak bisa dikatakan tidak terkendali, itulah sebabnya kami harus mengatur kelahirannya kembali. Hanya karena namanya. Pei mendengarkan cerita itu dengan linglung. Ia merasa seluruh dunia telah menjadi kacau. Ia ingin tertawa untuk meredakan suasana yang absurd itu, tetapi tawanya terdengar seperti isak tangis. Bahaya macam apa yang ada di sana? Maksudku, apa masalahnya bahkan jika Sanuya tahu siapa dia? Apa masalahnya bahkan jika kecerdasannya telah mencapai tingkat orang dewasa berusia 20-30 tahun? Bukankah kita berteman? Kita adalah sahabat karib yang telah berjuang berdampingan selama ratusan tahun. Kita tidak bisa memperlakukan teman dan sahabat seperti ini, bukan? Ingatlah, putriku, selalu ingat bahwa tidak ada teman di antara bintang-bintang gelap di depanmu. Ayahnya menjawab dengan dingin, hanya mangsa dan pemburu, atau penguasa dan budaknya. Pei tanpa sadar memeluk lengannya. Gadis itu merasa kedinginan. Lagi pula, bahkan jika kita bersedia menganggapnya sebagai teman, memangnya kenapa? Ayahnya bertanya balik, setelah mempelajari segalanya dan semakin kuat dari hari ke hari, apakah ia bersedia memperlakukan kita sebagai teman selamanya dan bekerja untuk kita tanpa pamrih sebagai kota kita, kapal perang kita, dan milikku? Tentu saja, Sanuya sangat baik, dia tidak akan pernah berubah. Jangan konyol, Pei. Semuanya akan berubah. Umat manusia telah berubah drastis sejak kita tiba di pusat alam semesta dari bumi. Semua spesies yang berjuang di Lautan Bintang mengalami perubahan drastis untuk bertahan hidup. Ayahnya menghela napas dan berkata, saat ini, Sanuya seperti anak berusia 7 tahun. Dari usia 7-8 tahun menjadi 20-30 tahun, hingga usia 70-80 tahun, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak perubahan yang akan terjadi dalam pikiran orang-orang ini. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu besar. Yang perlu dilakukannya hanyalah membalik sedikit, atau melakukan dorongan 4 dimensi yang tak terduga, dan seluruh armada kita akan hancur. Tidak seorang pun berani mengambil risiko seperti itu. Tidak seorang pun berani mempercayakan kehidupan dan masa depan seluruh armada kepada kepercayaan seorang gadis kecil dan gurita raksasa. Tidak seorang pun berani. Yang lebih buruk adalah tingkat kecerdasan Sanuya tidak akan berhenti pada usia 30-40 tahun.
Tidak, jumlah neuronnya jauh melebihi manusia. Bahkan jika pola pertumbuhan jaringan sarafnya relatif primitif, setelah intervensi dan stimulasi kita, tidak ada yang tahu betapa mengerikannya api kesadaran ketika jaringan saraf pemburu kekosongan dan mode pikiran manusia bertabrakan. Jika tidak dibatasi, kecerdasannya kemungkinan akan meningkat tanpa batas hingga menjadi 10.000 kali lebih pintar daripada manusia yang paling bijaksana. Monster yang 10.000 kali lebih pintar dari manusia, dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang, dan dengan kemampuan untuk melakukan lompatan 4 dimensi sesuka hati dan melakukan perjalanan di lautan bintang, ia akan menjadi bentuk kehidupan yang paling menakutkan sejak kelahiran alam semesta, atau lebih tepatnya, akhir abadi umat manusia. Untuk menghentikannya terjadi, untuk menghentikannya membangkitkan ambisinya yang bahkan lebih kuat dari ambisi kita, untuk membunuh miliaran orang, untuk menjadi penguasa abadi alam semesta, untuk memperbudak kita selamanya, dan untuk menghentikan bahaya sejak awal, apakah ada yang salah dengan itu? Bab 3312. Pei merasa kepalanya pusing. Ia merasa perkataan ayahnya salah, tetapi ia tidak tahu apa yang salah. Bagaimanapun, ia adalah gadis yang baik dan polos yang menganggap bahwa kebaikan dan kepolosan dapat menyelesaikan semua masalah di alam semesta. Omong kosong, tubuhnya menggigil, dan hidungnya sakit. Dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menangis. Dia telah tumbuh dewasa dan bukan lagi gadis kecil yang menangis sepanjang waktu. Dia harus melindungi Sanuya, dan dia tidak boleh menangis jika dia ingin melindungi Sanuya. Ini hanya spekulasiku. Kalian orang dewasa terlalu paranoid. Aku tidak akan mengubah Sanuya menjadi monster. Aku janji. Janji, apa yang bisa kamu jamin? Suara ayahnya berubah lebih dingin lagi. Dibandingkan dengan kita manusia, dia adalah monster, iblis. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menunda dia menunjukkan sifat aslinya. Namun pada akhirnya, sekeras apapun kamu mencoba dan segan, hari itu akan tiba pada akhirnya. Jangan terburu-buru membantahku. Pikirkan baik-baik dulu. Lihat berkas-berkasnya. Berkas-berkas rahasia itu adalah semua bencana yang disebabkan oleh pemburu Void di masa lalu. Buka matamu dan hadapi kenyataan, putriku. Ayahnya mengetuk sinar cahaya dan menunjukkan gambar dan data lengkap dari lusinan bencana kepada Pei. Tak ada kata-kata yang dapat menggambarkan apa yang dilihatnya, tak ada pula kata-kata yang dapat menggambarkan suasana hatinya saat itu. Dalam beberapa gambar, tentakel para pemburu Void yang patah bercampur dengan puing-puing kapal luar angkasa, berubah menjadi kuburan yang mengambang di lautan bintang selamanya. Dalam beberapa gambar, para pemburu Void yang marah itu memang iblis yang turun dari ruang 4 dimensi di luar pemahaman manusia seperti yang dijelaskan ayah mereka. Mereka melambaikan tentakel mereka yang panjangnya puluhan ribu kilometer dan menghancurkan riak kehancuran di alam semesta 3 dimensi. Beberapa gambar dipenuhi dengan angka-angka dingin dan nama-nama pucat yang mengalir tanpa suara seperti air terjun sungai Nether, seolah-olah tidak akan pernah habis. Sejak saat kita bertemu dengan pemburu Void, objek yang sangat besar di luar pemahaman kita telah ada dalam bentuk dua sisi alam semesta. Ya, objek itu dapat melindungi kita dari 90% bencana di alam semesta dan memperluas jangkauan jelajah kita hingga ribuan kali lipat. Namun pada saat yang sama, objek itu juga telah menjadi kenangan kita yang paling menakutkan, bencana yang dapat merenggut miliaran nyawa setiap saat. Ayahnya berkata, "Ya, putriku sayang, kau harus memberitahuku bahwa para pemburu Void tidak melakukannya dengan sengaja. Mereka sama sekali tidak mengerti konsep hidup dan mati dalam bentuk kehidupan kita. Mereka tidak tahu seberapa besar kerusakan yang telah mereka timbulkan pada kita. Mereka tidak tahu bencana macam apa yang dapat mereka timbulkan dengan berkedut dan menggigil. Namun, kalau dipikir-pikir lagi, bukankah itu hal yang paling menakutkan? Tindakan, tidak disengaja, dari Void Hunter dapat menyebabkan hilangnya miliaran manusia. Bagaimana jika suatu hari, tiba-tiba terbangun suatu jati diri yang tidak dapat kita pahami, tiba-tiba memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sadar, dan tiba-tiba memutuskan untuk menjadi Sanuya yang sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Pei tidak tahu. Dia tiba-tiba merasa bahwa ayahnya sangat mirip dengan para pemburu Void gila dalam sorotan cahaya. Dia takut. Dia tidak tahu apakah dia lebih takut kepada ayahnya atau kepada para pemburu Void yang telah kehilangan kendali. "Kamu sangat baik, Pei. Itu bukan hal yang buruk. Di alam semesta yang gelap saat ini, kebaikan telah menjadi kualitas yang jarang terlihat, seperti permata yang paling cemerlang. Aku harap kamu bisa bersikap baik selamanya." Ketika ayahnya melihat ketakutan di wajah Pei, ekspresi ayahnya berubah agak rumit dan sedih. Dengan senyum pahit, dia berkata, "Tetapi aku tetap ingin kamu mengerti bahwa apa yang sedang kita bicarakan sekarang tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Seorang pria bersenjata dan seorang pria tanpa senjata tidak akan pernah bisa berteman. Tidak peduli seberapa baik seorang pria bersenjata, tidak peduli seberapa banyak dia berjanji untuk tidak menggunakan senjatanya, itu tidak akan membantu, terutama ketika hanya ada roti di depan mereka berdua. Untuk menjaga persahabatan mereka, kecuali jika mereka berdua punya senjata, atau tidak satu pun dari mereka punya senjata, apakah Anda mengerti maksud saya?" "Tidak." Pei menggelengkan kepalanya. "Ayah dan kakakku sama-sama suka bermain dengan senjata, tetapi aku tidak mengerti, untuk apa kita membutuhkan senjata. Tidak banyak spesies alien di lautan bintang yang membutuhkan senjata. Anak bodoh. Senjata tidak diciptakan untuk membunuh spesies asing sejak awal." Ayahnya tersenyum dan berkata, "Lupakan saja. Jika kamu tidak dapat memahami hal-hal rumit ini, maka jangan pikirkan lagi. Bagaimanapun, kita tidak akan benar-benar membunuh Sanuya. Kita hanya akan membantunya terlahir kembali. Kamu harus tahu bahwa bentuk kehidupan pemburu Void sangat aneh.
Silakan baca di WN0V, L0, G, dari sudut pandang tertentu, itu, abadi. Bahkan jika kita membantunya, meledak, secara manual, tentakelnya akan tetap bertahan dan menjadi generasi baru Sanuya. Pada saat itu, mungkin kamu bisa menjadi pembuat mimpi Sanuya yang baru dan menceritakan semua kisahnya. Pei Pei mengerutkan kening dan berpikir lama. Lalu gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia berkata dengan serius, tentakel setelah ledakan, akan kehilangan ingatan dan kesadaran mereka dan berubah menjadi janin yang tidak waras. Bahkan jika mereka tumbuh lagi suatu hari nanti, mereka tidak akan menjadi Sanuya seperti sekarang. Itu semua Sanuya. Ayahnya berkata, apa bedanya? Ya, Sanua lainnya bukanlah Sanuaku. Ada banyak pemburu Void yang bernama Sanua, tetapi hanya satu dari mereka yang merupakan Pangeran Sanua. Tampaknya kamu sangat mencintai Pangeran Sanuya-mu. Ayahnya menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, atau mungkin, Pangeran Sanuya, kita telah mengembangkan jaringan saraf yang luar biasa secara rahasia dan memiliki kekuatan mental luar biasa yang dapat mengganggu keinginan manusia. Tidak, semua yang kukatakan berasal dari hatiku. Aku memikirkannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Sanuya. Kita akan cari tahu. Sekarang, istirahatlah. Ayahnya merenung sejenak dan berkata, tunggu. Aku sudah berubah pikiran. Pei Pei, kamu harus pergi ke rumah sakit dan beristirahat dengan baik selama 2 hari. Biarkan pencipta mimpi lainnya mengurus sisanya. Lei Qi. Kakaknya muncul di belakangnya dan menekan bahunya. Gadis itu belum pernah merasakan baju besi kakaknya sedingin ini sebelumnya. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kirim adikmu ke rumah sakit dan minta penyembuh meditasi untuk memeriksa kepalanya. Ayahnya berkata kepada saudaranya tanpa emosi, jangan biarkan dia meninggalkan rumah sakit selama 2, tidak, 3 hari ke depan. Bab 3313. Lepaskan aku, Lei Qi. Lepaskan aku. Aku membencimu, Lei Qi. Aku membencimu sampai mati. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Lepaskan aku sekarang. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Bagaimana kau dan ayahku bisa berakhir seperti ini? Kau sama sekali tidak bisa dikenali. Aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Apakah kau benar-benar saudaraku dan ayahku? Kau tidak dirasuki oleh spesies alien, kan? Tolong, saudaraku. Kau tidak bisa melakukan ini. Sanuya tidak bersalah. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, ia telah melindungi kita dan bahkan mengorbankan anggota tubuhnya lebih dari sekali. Ia membutuhkan kita, dan kita juga membutuhkannya. Kita tidak bisa memperlakukannya dengan begitu kejam. Kak, pikirkanlah, bukankah kamu juga menyukai Sanuya saat kita masih kecil? Aku ingat kamu bermimpi menjadi pembuat mimpi lebih dulu daripada aku. Kamu lebih menyukai Sanuya daripada aku. Kamu sering pergi untuk bercerita kepada Sanuya. Baik Sanuya maupun aku adalah pendengar setiamu. Mengapa semuanya berubah sekarang? Semuanya telah berubah sejak kamu tumbuh dewasa. Gadis itu meronta keras di bahu kakaknya, menendang dan mencakar, tetapi dia tidak dapat menghentikan kakaknya untuk menggendongnya ke rumah sakit di New Hope City seperti patung yang dingin dan tanpa ekspresi. Tempat ini dulunya adalah rumah sakit besar yang lengkap. Belum lagi orang-orang yang tinggal di Sanuya, bahkan banyak penduduk yang menambang di sabuk asteroid akan datang ke sini untuk berobat ketika mereka sakit parah. Namun seperti halnya semua hal di sekitar mereka, tempat ini adalah sesuatu dari masa lalu yang jauh. Sekarang, orang-orang telah membangun kapal medis dengan fasilitas canggih dan lingkungan yang indah. Sebagian besar orang pergi ke sana untuk berobat. Hanya beberapa penyembuh meditasi dan spesialis psikiatri dari Biro Pengendalian Mimpi yang masih ditempatkan di sini. Dulu, Pei Pei tidak mengerti mengapa psikiater itu masih ada di sini. Sekarang dia tahu. Kakaknya menguncinya di sebuah ruangan putih yang penuh dengan spons di semua sisinya. Dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia ingin memukul dinding. Sambil menjilati goresan di lengannya, dia tetap diam. Gadis itu masih marah. Dia melotot ke arah kakaknya dan berkata dengan kasar, Lei Qi, kamu sudah berubah. Tentu saja, kakaknya bagaikan ayah kecil. Ia berkata dengan tenang, semua orang, tidak, semua kehidupan akan tumbuh dan berubah. Aku akan berubah, begitu pula Sanuya. Untuk sesaat, Pei Pei kehilangan kata-kata. Ia tertegun cukup lama sebelum akhirnya berhasil berkata, tidak, aku akan selalu seperti ini dengan Sanuya. Kita tidak akan pernah segelap dirimu dan ayah. Ya, saudaranya tersenyum. Alasan mengapa kami begitu gelap adalah karena kami berharap orang-orang yang kami lindungi akan selalu cerdas dan tidak akan pernah menjadi seperti kami. Pei Pei membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Betapapun marahnya dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa memohon dengan lemah, kakak, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Apakah tidak ada cara lain? Bisakah kamu pergi dan memohon kepada ayah lagi? Salah satu, atau kamu membiarkanku pergi dan membiarkanku berbicara dengan Sanuya. Selalu ada cara. Kita selalu dapat menemukan solusi yang tidak merugikan siapapun. Membiarkanmu pergi agar kau bisa memberitahu Sanuya bahwa kita siap membunuhnya. Saudaranya bertanya dengan tenang, bisakah kau memprediksi bagaimana reaksi Sanuya saat mendengar berita itu, dan berapa banyak orang yang akan dibunuhnya, termasuk orang-orang yang masih tinggal di dalamnya dan armada di sekitarnya, 5 juta, 10 juta, 50 juta, atau bahkan lebih. Ya, Sanuya memang baik dan menyedihkan. Tentu saja, hidupnya sangat berharga. Bagi gadis polos dan baik sepertimu, wajar saja jika kau tidak tega melihatnya mati dalam ketidaktahuan. Namun, rekan-rekan kita, 5 juta, 10 juta, 50 juta, dan bahkan lebih banyak manusia, termasuk semua rekan Anda, juga tidak bersalah, baik, dan menyedihkan.
Bayi-bayi yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa juga memiliki hak untuk terus hidup. Jika Anda cukup bertekad untuk mengabaikan kehidupan miliaran orang demi menyelamatkan Sanuya, saya rasa itu bukan bentuk kebaikan. Mungkin, dari sudut pandang seluruh umat manusia, itu adalah kejahatan terbesar. Bagai tersambar petir, Pei Pei terdiam. Saudaranya mendesah dan berjongkok. Jangan salahkan aku atas kekejamanku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kau tahu bahwa banyak hal tidak diputuskan oleh Biro Kontrol Mimpi, bahkan oleh armada kecil kita. Sang saudara melanjutkan, baik ayahku, sebagai direktur, maupun komandan armada kami, bukanlah siapa-siapa di hadapan Supreme Coordinated War Meeting. Memantau setiap Void Hunter selalu menjadi tanggung jawab besar bagi semua armada umat manusia. Ketika Void Hunter mengajukan pertanyaan, siapakah aku? Ratusan armada di bawah komando Supreme War Meeting menerima peringatan melalui gelombang gravitasi dan memperhatikan dengan saksama apa yang akan kami lakukan terhadap para Void Hunter. Menurut Emergency Preparedness, jika skenario terburuk, yaitu para Void Hunter kehilangan kendali dan menghancurkan atau bahkan memperbudak seluruh armada manusia lainnya bebas menyerang kami dan menghancurkan kami bersama para Void Hunter yang kehilangan kendali. Apa? Ini adalah pertama kalinya gadis itu mendengar kesiapsiagaan darurat yang begitu mengejutkan. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Jika bukan itu masalahnya, apa masalahnya? Apakah kita akan menyaksikan para pemburu Void menelan armada manusia dan menganalisis semua rahasia di armada dan otak manusia sehingga mereka dapat berkembang lebih jauh menjadi raja-raja yang menakutkan yang tidak dapat kita bayangkan? Saudaranya menghela napas lagi dan berkata, sebenarnya, berkenaan dengan sikap para pemburu Void, ayah dan komandan kami sama-sama sangat konservatif. Mereka berdua menyukai para pemburu Void dan gaya hidup tradisional mereka. Mereka berharap agar manusia dan para pemburu Void dapat hidup dalam damai dan mempertahankan simbiosis yang mereka butuhkan. Sungguh. Bagaimana itu mungkin? Ayah akan membunuh Sanuya. Ledakan itu dimaksudkan untuk terlahir kembali. Membunuh Sanuya dimaksudkan untuk menghentikan pemburu anti kekosongan di Dewan Tertinggi dari menemukan alasan untuk memusnahkan pemburu kekosongan. Saudaranya berkata, dengan kemajuan teknologi penyempurnaan kapal antariksa dan eksploitasi banyak surga alam, struktur peradaban manusia telah mengalami perubahan luar biasa selama 1000 tahun terakhir. 1000 tahun yang lalu, sebagian besar manusia membangun kota dan armada mereka sendiri dengan pemburu Void sebagai intinya. Namun saat ini, dari 100 armada manusia, kurang dari 20 yang masih memiliki pemburu Void sebagai intinya. Armada yang tersisa telah menemukan planet baru yang dapat dihuni atau menjadi peradaban kapal antariksa. Singkatnya, peradaban manusia baru yang sedang bangkit sama sekali tidak membutuhkan sesuatu seperti pemburu Void. Bab 3314. Tidak perlu Void Hunter. Pei Pei berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak? Sang kakak berkata, selama ribuan tahun terakhir, kita telah hidup dalam tubuh para pemburu Void dan menjadi reptil kecil di bawah perlindungan makhluk-makhluk yang sangat besar. Hari-hari yang begitu sederhana dan memalukan telah berlalu begitu lama sehingga banyak orang telah melupakan kejayaan masa lalu yang jauh. Mereka telah lupa bahwa ketika nenek moyang kita masih hidup di bumi, kita adalah roh dari segala sesuatu. Kita adalah raja-raja seluruh planet. Kita adalah kera tegak yang menakutkan yang berdiri di puncak rantai makanan. Tidak ada makhluk yang dapat menandingi kita. Saat itu, nenek moyang kita adalah raja di bumi. Sejauh mata memandang, semua kehidupan hanyalah makanan, budak, atau mainan kita. Tidak ada yang namanya pemburu Void yang dapat dibandingkan dengan kita atau bahkan melampaui kita. Ketika kami mengembara di lautan bintang, putus asa dan diambang kematian, kami terpaksa mengikatkan diri pada tubuh para pemburu Void dan nyaris tidak selamat. Itu karena kami tidak punya pilihan lain, dan kami dianggap sebagai aib terbesar oleh banyak orang. Saat ini, kami telah kembali pada diri kami sendiri dan memulai jalan menuju kejayaan lagi. Mengapa kami masih terikat oleh para pemburu Void? Tahukah kau, Pei Pei, bahwa banyak armada telah memilih surga alam tertentu sebagai markas mereka setelah meninggalkan Void Hunters? Perkembangan mereka begitu cepat sehingga kita tertinggal jauh. Orang-orang di armada bahkan mengejek kami karena keras kepala dan tidak mau membuang sampah yang sudah ada selama ribuan tahun. Mereka tidak tahu bagaimana mengubah gaya kami dan mengembangkan cara-cara produksi dan bentuk sosial yang baru. Ini juga melibatkan perebutan kekuasaan di pertemuan perang tertinggi. Hubungannya terlalu rumit untuk saya jelaskan. Saat ini, lebih dari separuh armada yang masih memilih untuk memelihara Void Hunter juga mulai ragu. Mereka siap menerima bantuan teknis dari armada lain dan meninggalkan kendaraan terbelakang dan berbahaya yang disebut Void Hunter. Panglima tertinggi armada adalah orang yang paling keras kepala dalam rapat perang tertinggi. Saya selalu merasa bahwa kita tidak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Karena sebagian besar armada telah memilih arah pengembangan yang baru, bukanlah ide yang buruk untuk mempertahankan tradisi 1000 tahun terakhir. Dengan cara seperti itu, beberapa benih harapan dapat dipertahankan jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Kegigihan ayahnya juga sangat penting bagi kekeraskepalaannya. Namun, tepat pada saat ini, para pemburu Void di armada kita telah menyentuh garis dasar yang berbahaya yaitu, membangkitkan kesadaran diri mereka. Saat ini, miliaran pasang mata tengah menatap kita, menunggu untuk melihat bagaimana kita menghadapi para pemburu Void. Jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan bersih atau menimbulkan masalah, bukan hanya armada kita tetapi juga para pemburu Void dari armada lain dan seluruh gaya hidup manusia yang hidup dalam harmoni dengan para pemburu Void akan terganggu. Apakah kamu mengerti atau tidak?
Pikiran Pei Pei kacau. Dia mengerti setiap kata yang diucapkan kakaknya, tetapi ketika kata-kata itu digabungkan menjadi sebuah kalimat, niat membunuh yang dingin tersembunyi di dalamnya membuat gadis itu menggigil ketakutan. Dia tidak bisa dan tidak ingin mengerti. Pada akhirnya, Pei Pei tetaplah gadis yang bijaksana. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya marah kepada kakaknya. Ia terus saja menangis. Jangan menangis. Kakaknya memberinya tisu dan berkata, gadis kecil yang cantik sekali. Betapa jeleknya wajahnya jika dia menangis. Pei Pei mengambil tisu dari kakaknya, lalu menangis semakin keras. Jangan salahkan ayahmu karena bersikap kejam. Kurasa dia juga berusaha melindungimu. Saudaranya melanjutkan, selama setengah tahun terakhir, perubahan dalam rapat perang tertinggi cukup halus. Para pendukung merpati melemah, dan para pendukung elang meningkat. Dikatakan bahwa panglima tertinggi yang baru sedang mencoba meningkatkan kendali atas ratusan armada dan memburu para penyesat. Ini adalah masa kritis. Kita harus berhati-hati. Elang, merpati, Bita. Pei Pei berhenti menangis. Apa itu? Yaitu, saudaranya berpikir sejenak dan berhasil menjelaskan, elang adalah prajurit yang paling berkemauan keras dan paling tangguh. Mereka percaya bahwa ruang hidup yang dapat kita jajah saat ini masih jauh dari cukup. Peradaban umat manusia harus terus berkembang, memperluas ruang hidup hingga 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lipat, hingga kita menjadi penguasa seluruh lautan bintang. Semua kehidupan dan peradaban yang mungkin mengancam kita harus dimusnahkan tanpa ampun. Paling tidak, kita harus menghilangkan ancaman mereka, menekan mereka, dan melayani peradaban umat manusia. Di sisi lain, fraksi merpati percaya bahwa tujuan itu terlalu besar dan jauh. Untuk saat ini, kita harus bergaul dengan spesies alien cerdas di luar angkasa dan tumbuh lebih kuat. Adapun para penganut Bita, barangkali mereka adalah orang-orang yang mengkhianati kepentingan peradaban umat manusia karena radiasi kosmik, kendali spesies asing di luar angkasa, atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui. Hah, mata Pei Pei membelalak. Ada orang seperti itu. Tentu saja, kakaknya berkata dengan muram, jika aku tidak mengendalikanmu tepat waktu dan memintamu untuk menceritakan semuanya kepada Sanuya secara rahasia, bukankah kau akan menjadi seorang bidat yang mengkhianati kepentingan peradaban umat manusia dengan dikendalikan oleh spesies alien? Pei Pei menggigil dan menjawab tanpa sadar, aku tidak. Tidak masalah apakah kamu ada atau tidak. Saudaranya berkata, yang terpenting adalah apakah Dewan Perang Tertinggi dan Panglima Tertinggi menganggap Anda, Panglima Tertinggi yang baru, yang akan berpura-pura. Saya mendengar bahwa Panglima Tertinggi telah menggunakan banyak cara curang saat menjabat. Posisinya tidak begitu stabil saat ini. Oleh karena itu, dia telah mengasah pedangnya, berharap dapat menjadikan Anda contoh dan mengokohkan posisinya. Itu sama sekali tidak aneh. Jangan beri dia alasan apapun. Saudaraku, apa yang sedang kau bicarakan? Awalnya, ini tentang Sanuya, lalu tentang Dewan Tertinggi, dan akhirnya, tentang Panglima Tertinggi. Pei Pei bergumam, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti sama sekali. Lebih baik kau tidak melakukannya. Kakaknya tersenyum. Keinginan terbesar kakakku dan ayahku adalah agar kamu tidak pernah mengerti hal-hal yang berdarah, kotor, dan bahkan jahat dan menjadi putri yang riang selamanya. Baiklah, putri kecilku. Selamat tidur. Besok atau lusa, kau akan dipindahkan ke kapal luar angkasa medis. Saat itu, semuanya akan baik-baik saja. Ketika dia mendengar bahwa dia akan berpisah dengan Sanuya, saraf-saraf yang baru saja rileks kembali menegang. Tetapi ketika dia melihat ekspresi saudaranya, dia tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak ada gunanya. Saudaraku, aku hanya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Gadis itu berkata dengan lembut. Silakan bertanya. Saudaranya tersenyum. Aku ingat dulu kau pernah mengatakan padaku bahwa kau memilih menjadi seorang pejuang, karena kau ingin melindungi keluargamu dan tidak ingin terluka sama sekali. Sekarang, tatap mataku dan katakan sekali lagi, apakah kau masih berpikir begitu? Apakah kau masih 100% yakin bahwa kau berjuang untuk perlindungan, dan bukan untuk tujuan lain? Bab 3315, tanpa judul. Mata saudaranya berkedip. Sejak dia membawa Pei Pei ke tempat ini, tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya tegas, dan ada aura, aku tahu apa yang aku lakukan. Bahkan jika aku salah, aku tidak akan menyesalinya. Baru setelah Pei Pei melontarkan pertanyaan terakhir, ekspresinya berubah bingung dan bahkan kesakitan. Istirahatlah, kakak. Dia tidak menjawab pertanyaan Pei Pei secara langsung. Kecerahan di matanya dengan cepat meredup. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, dalam beberapa hari, semuanya akan berakhir. Kita akan memiliki pemburu Void yang baru. Akan lebih baik daripada tidak sama sekali meskipun dia bukan pangeran kebahagiaanmu. Saudaranya telah tiada. Yang tersisa hanyalah ruangan putih yang mengerikan bagi Pei Pei. Dalam 2 hingga 3 hari berikutnya, Pei Pei tidak yakin kapan waktunya. Banyak dokter dan perawat berjas putih datang mengunjunginya. Mereka mengklaim bahwa komunikasinya yang sering dan mendalam dengan para pemburu Void telah menyebabkan neurastenia serius dan bahkan halusinasi. Demi kesehatannya, ia harus menerima perawatan. Seperti seekor kucing betina yang marah, Pei Pei membungkuk dan mulai mencakar serta menggigit para dokter dan perawat, mencoba menghentikan mereka mendekatinya. Mungkin karena perintah ayahnya, atau mungkin karena penyembuh meditasi yang hebat telah pergi untuk menangani Sanuya, tetapi para dokter dan perawat tidak memaksanya. Selama dia tinggal di bangsal dengan patuh, mereka akan membiarkannya pergi. Adapun Pei Pei, meskipun dia gelisah seperti semut di wajan panas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kata-kata kakaknya masih terngiang di telinganya. Dia bukan tipe anak nakal yang akan mengabaikan segalanya demi pikirannya sendiri.
Bertahun-tahun berhubungan dengan para pemburu Void juga membuatnya sangat memahami betapa dalam dan tak terduganya lautan pikiran makhluk yang sama sekali berbeda dari manusia ini. Dan begitu arus bawah melonjak keluar dari kedalaman lautan pikiran, arus bawah itu akan berubah menjadi gelombang badai di permukaan laut. Kekuatan penghancur mengerikan macam apa yang bisa dilepaskannya. Kakaknya benar, dia tidak punya hak untuk mempertaruhkan nyawa miliaran orang. Lagi pula, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia ingin. Meskipun ini hanyalah rumah sakit dan bukan penjara, dia hanyalah seorang gadis biasa dan bukan seorang pejuang seperti kakaknya. Memang benar bahwa dia telah menyaksikan kakaknya dan teman-temannya berlatih berkali-kali. Kakaknya dan teman-temannya bahkan telah mengajarinya cara menggunakan baju sirah kosmik. Silakan baca di WN0V, L0G, tapi memangnya kenapa? Dia tidak punya rencana maupun baju sirah. Saat perawat membawakan makanannya, dia melihat ke sekeliling melalui celah pintu. Dua perawat yang kuat berdiri di koridor sepanjang waktu. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia harus menyerah saja. Sanuya, gadis itu hanya bisa membasuh wajahnya dengan air mata seharian dan bermimpi tentang banyak hal. Dalam beberapa mimpi, Sanuya akhirnya dibunuh oleh manusia yang tidak tahu terima kasih itu. Ia berubah menjadi hantu yang tampak seperti gurita dan menatap gadis itu, matanya penuh dengan kebencian dan kekecewaan. Dalam beberapa mimpi, ia berhasil melarikan diri dari rumah sakit dan pergi ke otak Sanuya, di mana ia menceritakan semuanya. Ternyata, Sanuya menjadi gila dan berubah menjadi iblis penghancur, membunuh dirinya sendiri, saudara laki-lakinya, ayahnya, dan semua temannya. Ternyata, ia berubah menjadi sisa-sisa tubuh yang terpelintir yang mengambang di lautan bintang. Mimpi-mimpi mengerikan itu terjadi satu demi satu. Gadis itu terbangun sambil menjerit karena mimpi buruknya beberapa kali. Air matanya berubah menjadi topeng dingin yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, hanya bunga hati yang diberikan Sanuya yang bisa sedikit menghiburnya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Sanuya telah memanipulasi jaringan sarafnya yang besar dan kikuk untuk mengumpulkan gelombang otak yang paling halus dan menenunnya menjadi bunga kehampaan yang selalu berubah, hati gadis itu bahkan lebih bersemangat. Sekitar 3 hari kemudian, mereka memindahkannya ke pesawat luar angkasa medis. Itu wajar saja, karena dia akan meledakkan Sanuya secara manual, itu berarti Void Hunter akan terbagi dan dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh proses akan melepaskan energi yang mengguncang bumi yang cukup untuk menghancurkan semua yang ada di permukaannya. Ketika manusia menghadapi ledakan pemburu Void untuk pertama kalinya, tak seorang pun memiliki cukup pengalaman dalam menghadapinya. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Itu juga merupakan krisis terbesar yang dihadapi manusia ketika mereka mencapai kedalaman lautan bintang. Namun, ribuan tahun kemudian, setelah ledakan Void Hunter yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang dilindungi oleh kapal luar angkasa dan pangkalan planet sepenuhnya siap untuk bertahan hidup dari krisis dengan damai. Dikatakan bahwa ayahnya dan saudaranya telah menyuntikkan cukup banyak hormon sintetis ke bagian-bagian penting tubuh Sanuya. Selama semuanya dilepaskan, organ-organ yang bertanggung jawab atas ledakan dan reproduksi di dalam tubuh Sanuya akan terstimulasi dan matang secara instan, mengirimkan sinyal penuaan dan kelahiran kembali ke jaringan saraf, yang mengarah pada hasil akhir. Tentu saja, semua orang yang tinggal di Sanuya harus mengungsi dan tinggal di pesawat antariksa. Hanya setelah mereka memastikan bahwa pesawat antariksa berada pada jarak yang aman dari para pemburu Void, mereka dapat memicu injektor yang ditanamkan di tubuh Sanuya dan menembakkan semua hormon peledak. Satu-satunya masalah di sini adalah bagaimana menjelaskan kepada Sanuya, yang telah mengembangkan kesadaran diri dan kecerdasan tertentu, bahwa semua orang yang tinggal di sana tiba-tiba menjauh. Untungnya, Sanuya dibesarkan oleh manusia sejak kecil. Meskipun tidak menganggap perkataan manusia sebagai aturan emas, setidaknya ia mempercayai anak angkatnya seperti yang dilakukan anak berusia 7 tahun. Ayahnya telah berbohong kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa armada sangat membutuhkan tambang kristal khusus untuk pengembangan yang lebih baik. Menurut penyelidikan pertemuan perang tertinggi, tambang kristal semacam itu hanya dapat ditemukan di zona luar angkasa yang kacau yang penuh dengan radiasi, sabuk batu, dan badai kosmik yang tidak jauh dari mereka. Menurut peraturan pertambangan terkini, agar dapat mengeksplorasi dan mengumpulkan biji besi di zona antariksa yang sangat berbahaya, mereka harus bersembunyi di kapal antariksa mereka untuk sementara waktu, untuk berjaga-jaga jika medan magnet vitalitas Sanuya berbenturan dengan radiasi dan badai di zona antariksa itu sendiri, dan mengancam nyawa manusia yang lemah. Selain itu, tanpa beban manusia, Sanuya dapat mengembangkan tentakelnya tanpa hambatan dan menjelajahi setiap inci ruang di zona luar angkasa yang berbahaya. Saat Sanuya mengetahui bahwa tambang kristal seperti itu benar-benar penting bagi perkembangan umat manusia, ia mengungkapkan pemahamannya tentang tindakan umat manusia saat ini dan dengan senang hati menyetujui rencana eksplorasi tersebut. Namun, ia tidak mengerti mengapa Pei tidak mencarinya selama beberapa hari terakhir. Itu karena ada pencipta mimpi lain yang muncul di benaknya. Ayahnya telah memberitahunya bahwa Pei sedang sakit. Bagaimanapun, gelombang mental para pemburu Void terlalu kuat. Jika sang pembuat mimpi tinggal di dalam mereka tanpa sepengetahuannya, dia mungkin akan mudah sakit. Dia juga mencoba membuat Sanuya merasa bersalah dan mengabaikan perubahan abnormal selama beberapa hari terakhir. Bab 3316, Gempa Luar Angkasa. Saat-saat terakhir akhirnya tiba. Semua orang di armada dan fasilitas penting telah dipindahkan ke kapal antariksa. Hampir semua kapal antariksa telah mundur ke jarak yang aman dan mengerahkan semua perisai spiritual mereka untuk memastikan bahwa ledakan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Karena mereka sedang menjelajahi zona antariksa baru yang berbahaya dan tidak dikenal, tindakan perlindungan seperti itu masuk akal. Sanuya tidak merasa curiga. Dia terus berpatroli di lautan bintang dan menyapu sabuk batu sesuai dengan perintah manusia.
Dia membuka rute pelayaran yang luas untuk kapal antariksa manusia dan membantu mereka membersihkan ranjau dengan memicu dan memblokir semua kemungkinan ancaman dengan tubuhnya yang kuat. Melalui gelombang otak, ia mengirim pesan ke armada manusia berulang kali. Semuanya normal, aman, maju, semuanya normal, aman, maju. Di sisi lain, beberapa pesawat luar angkasa yang sepenuhnya otomatis dan mampu mengemudi sendiri, melayang ke arahnya tanpa tergesa-gesa, siap bertindak sebagai titik relay untuk mengaktifkan hormon peledak yang telah terkubur di dalam tubuhnya. Semua orang di armada menahan napas dan menyaksikan pemandangan itu melalui sinar cahaya 3D, menyaksikan Void Hunter yang telah menemani mereka selama ratusan tahun hingga akhir hayatnya. Manusia memiliki ekspresi yang rumit. Beberapa dari mereka mendesah, beberapa meratap, beberapa ragu-ragu, dan beberapa menunjukkan kegilaan, roh segala sesuatu, di wajah mereka. Mereka percaya bahwa pemusnahan pemburu Void adalah awal yang sebenarnya dari kebangkitan umat manusia di lautan bintang. Orang tua yang sekarat mungkin mengingat hari-hari ketika mereka melompat dan bermain di kerutan dan jurang Sanuya. Orang setengah baya mungkin mengingat pemandangan yang luar biasa dan menggetarkan jiwa ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang 4 dimensi dengan pemburu Void. Para remaja yang lahir di kapal luar angkasa tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sanuya. Manusia bukanlah makhluk cerdas dengan ingatan yang sangat baik. Tidak peduli seberapa kuat otak mereka, ruang yang tersisa untuk sel-sel memori mereka terbatas. Banyak hal dapat dilupakan dalam beberapa dekade. Saat ini, mereka hanya ingat bahwa mereka memiliki armada yang kuat, misi suci, dan kemuliaan sebagai makhluk terbaik. Mereka menganggap remeh semua yang mereka miliki sejak lahir. Mereka tidak pernah mengalami hari-hari ketika manusia menggigil di bawah perlindungan pemburu Void, dan mereka membenci hari-hari seperti itu sebagai penghinaan terbesar. Kini setelah penghinaan itu hampir berlalu, semua remaja bersorak. PP juga menonton siaran langsung, ledakan, di kabinnya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menonton. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak tahan dengan pemandangan yang begitu kejam, tetapi dia tidak dapat menahan keinginan untuk melihat Sanuya sekali lagi. Namun, dia menyesalinya saat sinar cahaya itu diaktifkan. Sanuya tidak tahu apa-apa tentang nasib yang kejam itu. Dia masih melambaikan tentakelnya dengan keras dan menyapu seluruh sabuk batu, sebelum dia memicu medan magnet kehidupan dan mengirimkan gelombang tak terlihat untuk memindai ruang tak dikenal itu guna mencari radiasi berenergi tinggi yang mematikan. Bahkan untuk seorang pemburu Void, pekerjaan pemindaian dan pembersihan berskala besar seperti itu cukup melelahkan. PP memperhatikan bahwa bintik-bintik merah berkilau secara bertahap muncul di permukaan tubuh abu-abu Sanuya. Gadis itu tahu bahwa itu adalah tanda bahwa para pemburu Void kehabisan tenaga. Ayahnya dan yang lainnya pasti akan meluncurkan ledakan saat Sanuya kelelahan. Sanuya, akhirnya, PP tidak dapat menahan air matanya lagi. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh Void Hunter yang ilusif pada sinar cahaya. Pangeranku, kumohon, kumohon. Gadis itu tidak tahu kepada siapa atau apa ia harus berdoa. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, gambarnya tiba-tiba berubah aneh. Di zona luar angkasa tak dikenal di depannya, di jurang yang tampaknya terbuat dari tinta, kilatan warna-warni yang aneh tiba-tiba muncul. Pergerakan semua tentakel Sanuya terhenti tiba-tiba. Naluri seorang pemburu Void membuatnya melihat tanda bahaya yang ekstrim. Semua tentakelnya terangkat tinggi dan berubah menjadi merah tua. Armada manusia yang bersembunyi tak jauh dari sana tampaknya juga ikut terpukul. Banyak kapal antariksa bahkan sedikit menggigil. Lalu, sebelum seorang pun menyadari apa yang tengah terjadi, ribuan garis cahaya terang tiba-tiba melesat keluar dari zona luar angkasa yang tidak diketahui. Desir, 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 ribuan garis cahaya kemasan menerjang armada manusia bagai hujan anak panah. Tanpa berpikir panjang, Sanuya membuka semua tentakelnya dan berdiri di depan armada manusia, menggunakan dagingnya yang primitif dan kuat sebagai garis pertahanan pertama. Cahaya kemasan itu tak terbendung. Banyak tentakel yang berlubang, beberapa di antaranya bahkan terputus dan melayang. Cahaya kemasan itu melewati anggota tubuh Sanuya dan terus bergerak menuju armada manusia. Namun, cahaya itu jauh lebih tipis dari sebelumnya. Riak-riak warna-warni menyebar di perisai spiritual armada manusia, memungkinkan semua orang melihat seperti apa rupa mereka. Mereka adalah bentuk kehidupan yang berada di antara energi dan materi. Sekilas, mereka tampak seperti ikan pita laut dalam yang terbuat dari kristal. Tentu saja, mereka jauh lebih besar dari ikan pita asli dan panjangnya seringkali antara 3 hingga 5 km. Mereka dikenal sebagai ikan benang emas. Lautan bintang itu luas, dan terdapat banyak sekali spesies asing. Di antara spesies-spesies yang bentuknya aneh, ikan berulir emas adalah yang paling tidak terduga. Beberapa ilmuwan bahkan menduga bahwa mereka sama sekali bukan makhluk hidup, melainkan gelombang radiasi dalam bentuk khusus. Secara umum, karakter ikan garis emas tidaklah ganas. Mereka bukanlah musuh alami armada manusia. Mereka suka bersembunyi di antara sabuk batu dan badai kosmik. Ketika mereka merasakan armada manusia sesekali, mereka akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Hari ini, ikan garis emas telah berkumpul dan menyerang armada manusia tanpa mempedulikan perisai spiritual atau pemusnahan armada manusia. Tidak, jika seseorang mengamati dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa ikan berulir emas itu tidak datang untuk menyerang armada manusia. Alih-alih mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menyerang armada manusia, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka telah kehilangan akal karena panik dan tidak peduli apa yang menghalangi jalan mereka. Mereka terus berlari. Ancaman macam apa yang bisa membuat ikan Gold Line begitu putus asa? Perlu dicatat bahwa bentuk kehidupan khusus di antara materi dan energi paling menyukai lingkungan yang rumit dan terus berubah serta badai kosmik yang ganas. Semakin keras lingkungan dan semakin intens radiasinya, semakin aktif mereka.
Namun saat ini, bahkan ikan pancing emas tidak dapat menahannya lagi dan melarikan diri secara berkelompok. Ancaman mengerikan macam apa itu? Pada saat ini, kilatan cahaya dari zona angkasa tak dikenal itu semakin sering dan intens. Orang dapat melihat dengan jelas warna merah dan biru yang bergantian menyapu semuanya seperti api yang berkobar. Gempa angkasa. Melihat kejadian itu, banyak lelaki tua yang berpengalaman sangat terkejut dan berteriak. Bab 3317. Gempa luar angkasa merupakan bencana terburuk yang pernah dialami manusia di lautan bintang. Hingga hari ini, para astronom dan ilmuwan energi spiritual masih belum memahami apa yang disebut gempa angkasa. Mereka hanya dapat memberikan definisi yang samar-samar, seperti gempa bumi yang menghancurkan seluruh kota, menjungkirbalikkan gunung, dan memicu tsunami. Itu hanyalah gempa bumi di angkasa. Ketika gempa bumi terjadi, alam semesta tiga dimensi yang stabil akan dipenuhi lubang. Alam semesta akan menjadi sangat rapuh dan dapat mengembang, berputar, atau runtuh kapan saja. Riak angkasa yang menyapu ribuan prajurit menyebar seperti gelombang yang mematikan. Makhluk hidup atau benda buatan manusia apapun yang terkena pasang surut yang terdistorsi oleh ruang seperti itu akan musnah. Rasanya seperti istana megah di ruang 4 dimensi tiba-tiba runtuh. Puing-puing dan puing-puing berubah menjadi aliran kehancuran dan mengalir ke alam semesta 3 dimensi. Itu adalah bencana yang tak terelakkan. Gempa angkasa serupa dengan badai 4 dimensi. Namun, badai 4 dimensi hanya akan mengamuk di ruang 4 dimensi. Selama seseorang waspada selama lompatan ruang dan menanganinya dengan hati-hati, ada kemungkinan besar seseorang dapat selamat. Tidak ada tanda sedikit pun bahwa gempa luar angkasa akan terjadi. Bahkan ruang angkasa yang paling stabil pun dapat berubah menjadi neraka yang mengerikan dalam sekejap mata. Jika harus ada sinyal, warna merah dan biru yang bergantian mungkin merupakan satu-satunya tanda bahwa gempa luar angkasa akan datang. Dari kedipan lampu merah dan biru hingga penampakan nyata gempa luar angkasa, biasanya hanya beberapa detik kemudian. Tidak heran ikan berulir emas itu begitu gelisah. Gempa spasial memang pemanen yang menuai segalanya. Kehidupan, non-kehidupan, materi, dan energi, tidak ada satupun yang bisa lepas darinya. Melalui sorotan cahaya 3D, PP dapat melihat dengan jelas bahwa di balik kawanan ikan pancing emas, cahaya merah dan biru telah berputar menjadi pusaran raksasa, yang tampaknya telah menghasilkan daya tarik yang kuat dan menelan semua ikan pancing emas. Betapapun cepatnya ikan Gold Line melarikan diri, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan kekuatan menelan pusaran merah dan biru, karena pusaran itu menelan ruang secara langsung dan merobek seluruh ruang tempat ikan Gold Line berada. Ikan Gold Line berubah menjadi kunang-kunang yang berhamburan dan langsung padam. Ikan benang emas yang tersisa bahkan lebih ketakutan. Kecepatan lari mereka tiba-tiba meningkat 1 tingkat. Namun, semakin cepat mereka, semakin pendek jarak antara mereka dan pusaran merah dan biru. Itu adalah perasaan yang kontradiktif dan aneh. Tak lama kemudian, sebagian besar ikan pancing emas ditelan oleh pusaran merah dan biru. Pusaran merah dan biru itu juga melepaskan tentakel mengerikan yang menyapu semua benda langit di zona luar angkasa. Sabuk batu itu terpotong menjadi 2 oleh pusaran merah dan biru. Tak lama kemudian, sabuk itu berubah menjadi aliran spiral. Meteorit-meteorit itu berakselerasi, bergesekan, dan saling bertabrakan dalam distorsi ruang, menghasilkan cahaya cemerlang yang tampak seperti sungai yang terbakar. Nebula yang indah itu juga jatuh ke mulut Kong Zhen yang berdarah, dengan garis-garis dan riak-riak yang tampak seperti cacing tanah yang menggeliat. Ia seperti raksasa yang telah terperosok dan berjuang dengan sia-sia. Pada akhirnya, ia terkoyak-koyak, dan potongan-potongan itu jatuh ke dalam kekosongan antara dunia 3 dimensi dan dunia 4 dimensi. Kemudian, tibalah giliran pesawat luar angkasa manusia. Mundur dengan kecepatan penuh. Sang komandan berteriak putus asa di kapal induk. Sebelum dia berseru, banyak kapal antariksa telah mengubah arah dan mengeluarkan kobaran api yang menyilaukan dengan kecepatan penuh. Para awak yang berpengalaman bahkan membatalkan sistem interferensi perisai spiritual dan medan gaya sendiri, karena mereka akan terbunuh bahkan jika mereka mengaktifkan 1000% perisai spiritual mereka saat mereka ditangkap oleh gelombang udara. Oleh karena itu, mereka mungkin juga membatalkan perisai spiritual dan menuangkan semua energi spiritual mereka ke dalam mesin sehingga mereka dapat berlari secepat mungkin. Meski begitu, mereka masih terpengaruh oleh keruntuhan ruang angkasa. Seluruh zona luar angkasa yang tidak diketahui telah berubah menjadi minyak mendidih, dan pesawat luar angkasa mereka seperti kacang dalam minyak mendidih yang dapat meledak berkeping-keping oleh gelembung-gelembung tak terduga setiap saat. Di beberapa tempat, ruang angkasa meluas dengan cepat. Kapal antariksa manusia tampak terkoyak oleh tangan tak terlihat dan meregang menjadi logam aneh. Di beberapa tempat lain, ruang angkasa tiba-tiba menyusut. Kapal antariksa itu seolah menabrak dinding tak kasat mata dan hancur menjadi tumpukan sampah atau menyusut begitu saja. Badan kapal antariksa yang panjangnya ratusan meter atau bahkan ribuan meter itu akan hancur menjadi bongkahan logam berdiameter puluhan meter. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada penumpang yang terjebak di dalamnya. Di beberapa tempat, celah tak terlihat muncul di angkasa, yang memotong pesawat antariksa yang lewat menjadi potongan-potongan seperti benang logam tipis namun kuat. Kemudian, mereka ditelan oleh bola api yang meledak, dan para penumpang pun ikut hancur. Dalam waktu kurang dari 20 menit, armada telah kehilangan 1/10 kapal antariksa dan populasinya. Kapal-kapal luar angkasa yang tersisa beserta penumpang di dalamnya bagaikan daun-daun kering di lautan yang mengamuk atau semut-semut di atas daun-daun kering. Mereka tercengang dan ketakutan setengah mati menghadapi kekuatan besar alam semesta. Kebanggaan, roh segala sesuatu, telah sirna. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Yang Pei rasakan hanyalah bahwa pesawat luar angkasa medis yang ditumpanginya itu jatuh seolah-olah kehilangan kendali.
Medan gravitasi buatan itu hancur total, dan semua yang ada di sekitarnya melayang. Kemudian, pintu kabin yang tadinya tertutup terbuka secara otomatis. Warna merah yang berbahaya terpancar dari jalur tersebut, menandakan bahwa mereka harus segera meninggalkan pesawat antariksa itu jika terjadi keadaan darurat. Berderit, berderit, berderit. Dia tidak tahu dari mana suara logam yang terpelintir itu berasal, tetapi kedengarannya seperti cakar berkarat yang menggaruk tengkorak PP dengan ringan. Gadis itu begitu takut hingga darahnya membeku. Kapal medis itu bisa runtuh kapan saja. Dia harus menemukan kapsul pelarian sebelum kapal itu hancur total. Ledakan terjadi di mana-mana di sepanjang jalan setapak. Api ada di mana-mana. Asap yang membakar mengepul di mana-mana. PP tidak bisa keluar begitu saja. Gadis itu kembali ke kamarnya dan mengambil kotak P3K dari bawah tempat tidurnya. Dia membukanya dan menemukan pakaian penyedot debu perak yang berkilau di dalamnya. Dia mengenakan pakaian pelindung itu dengan tergesa-gesa dan menyesuaikan dorongan tenaganya. Tepat saat dia hendak pergi, tatapannya tiba-tiba membeku. Sinar cahaya 3D di dalam ruangan secara ajaib berfungsi normal dan menunjukkan kepadanya situasi di sekitar pesawat luar angkasa medis. PP melihat tentakel merah tua yang sangat familiar. Itu Sanuya. Sanuya berenang mendekat dan membuka tentakelnya, menghalangi gelombang angkasa dan armada manusia. Sang pemburu Void tidak tahu bahwa manusia telah datang ke tempat ini dengan sengaja untuk membunuhnya. Ia dengan setia menjalankan misi yang telah ditanamkan manusia sejak ia lahir. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan berbagai bahaya di alam semesta dan melindungi kehidupan dan harta benda manusia. Besok dan lusa, saya akan mengajak anak saya ke Water Paradise untuk bermain. Tidak nyaman membawa komputer, jadi saya akan libur 2 hari. Semua orang, harap mengerti. Buku barunya juga akan segera dirilis. Kita bisa saling mengenal dan belajar bersama. Kalau semuanya lancar, bukunya akan dirilis pada pertengahan September. Bab 3318. Sanuya, air mata mengalir dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Namun, sinar cahaya 3D beriak dan merobek tubuh besar Void Hunter menjadi gambar-gambar berbintik. Hal yang sama juga terjadi pada para pemburu Void di dunia nyata. Dengan tubuhnya yang sebesar gunung, ia berdiri di antara manusia dan riak-riak angkasa serta menahan sebagian besar kekuatan penghancur dari gempa angkasa. Meskipun para pemburu Void berbakat dan memiliki kepekaan tajam terhadap ruang, yang memungkinkan mereka menyesuaikan frekuensi sel mereka sehingga mereka dapat beradaptasi dengan berbagai jenis ruang yang terpelintir, kerusakan akibat gempa ruang masih di luar batas mereka. Dalam beberapa menit, tubuh mereka yang sangat besar retak dengan kecepatan yang terlihat, menyemburkan cairan tubuh kental yang tampak seperti darah manusia. Dilindungi oleh Sanuya, kapal luar angkasa manusia yang panik mempercepat pelarian mereka. Namun, kecepatan seperti itu ditakdirkan tidak akan mampu lepas dari cengkeraman pusaran merah dan biru. Kulit Sanuya semerah mungkin, bagaikan obor yang menyala di alam semesta. Nyala api bahkan mencapai ruang di samping binatang itu dan menyebarkan riak-riak yang menyilaukan, memberikan sayap yang terang dan mempesona pada binatang mengerikan itu. Mata PP membelalak. Dia segera menyadari apa yang sedang direncanakan Sanuya. Ia ingin memasuki keadaan lompatan ruang angkasa dan membawa semua manusia melalui ruang 4 dimensi untuk menghindari gempa ruang angkasa. Itu tindakan yang sangat berbahaya. Meskipun ruang angkasa stabil dan lingkungannya damai, lompatan ruang angkasa masih cukup berbahaya, belum lagi ruang angkasa itu runtuh karena gempa ruang angkasa. Retakan ruang angkasa yang tak terlihat memanen semua kehidupan di dekatnya seperti sabit. Dalam keadaan seperti itu, lompatan luar angkasa bagaikan badai berkecepatan tinggi di kota yang akan mengalami gempa bumi. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Itulah satu-satunya cara mereka melarikan diri. Kapal antariksa manusia yang selamat juga menyadari apa yang sedang direncanakan Sanuya. Seperti korban tenggelam yang memegang sedotan penyelamat, mereka bergegas ke Sanuya dan mencoba bersembunyi di antara tentakel pemburu Void. Semua orang tampaknya telah melupakan tujuan perjalanan mereka dan bahwa mereka datang ke zona luar angkasa berbahaya ini untuk membunuh setan bernama Sanuya. Petik 2, PP menatap kapal luar angkasa yang melarikan diri, tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, dia bahkan ingin meludahi kapal luar angkasa dan komandannya, ayahnya, dan saudara laki-lakinya. Para bajingan tak tahu malu itu tidak memenuhi syarat untuk menerima perlindungan Sanuya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan kepolosan dan kebaikan Sanuya dan bahkan mengorbankannya. PP bahkan berharap Sanuya akan meninggalkan mereka dan dia bisa melarikan diri sendiri. Dengan bakat alami para pemburu Void, ada kemungkinan besar dia bisa lolos dari gempa angkasa jika dia meninggalkan semua manusia. Adapun mereka, PP lebih baik mati daripada menghadapi Sanuya lagi dengan penghinaan seperti itu. Sayang sekali Sanuya tidak bisa mendengar jeritan atau kutukannya. Tentakel pemburu Void yang telah dibuka semaksimal mungkin telah menyelimuti puluhan kapal antariksa manusia dan menempelkannya pada diri mereka sendiri dengan kekuatan hisap dari cakram penghisap. Api, di sekitar Sanuya cukup terang untuk menerangi seluruh alam semesta. Tampaknya ia membakar hidupnya untuk lompatan luar angkasa yang singkat dan mendesak. PP bahkan dapat melihat tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya layu dalam sekejap mata, seperti tanaman merambat yang terbakar api. Mereka kehilangan semua fungsi dan berubah menjadi abu yang berserakan. Hanya pengorbanan seperti itu yang dapat membuka jalan keluar. Di depan matanya, hologram 3D itu tiba-tiba padam. Tidak padam. Cahaya itu terbakar menjadi putih bersih karena cahaya yang sangat terang. Bahkan ruangan tempat PP berada pun berubah menjadi putih. PP merasa dirinya telah meregang hingga ratusan kilometer panjangnya dan terjatuh ke dalam terowongan spiral.
Tubuhnya dan bahkan jiwanya berubah menjadi transparan. Dinding dan yang memisahkannya dari Sanuya semuanya meleleh. Dia tampaknya dapat menyentuh Sanuya dan berkomunikasi dengannya melalui telepati. Sanuya, Sanuya, gadis itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak, kau bisa mendengarku. Kau bisa mendengarku. Pergilah sekarang. Saat lompatan angkasa selesai, segera tinggalkan tempat ini. Pergilah ke seberang lautan bintang yang tak berpenghuni. Jangan pernah kembali lagi. Sayangnya, para pemburu Void telah mendedikasikan seluruh kekuatan mereka untuk lompatan luar angkasa, dan harus melindungi kapal antariksa manusia yang rapuh dari gempa susulan, gempa luar angkasa. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menyadari teriakan Pei Pei. Setelah waktu yang sangat lama, atau mungkin hanya setengah detik, cahaya putih itu berangsur-angsur menghilang, dan jiwa Pei Pei kembali ke tubuhnya. Lompatan luar angkasa telah berakhir. Mereka masih hidup. Mereka berhasil. Sanuya benar-benar lolos dari gempa luar angkasa, terkutuk itu dengan semua pesawat antariksa manusia. Mereka berhasil. Pei Pei menangis karena gembira, tetapi saat dia melihat penampilan Sanuya di sinar cahaya 3D, air matanya berubah menjadi asam. Gempa angkasa, dan lompatan angkasa yang tiba-tiba mencabik-cabik pemburu angkasa muda itu seperti dua binatang buas yang brutal. Sekitar 2/3 tentakelnya layu dan robek. Sepertiga sisanya berlubang dan berkedut tanpa henti. Tubuhnya yang tadinya sehat dan menawan kini dipenuhi bintik-bintik hitam yang mengerikan. Banyak bagian tubuhnya yang penyok, seolah-olah daging dan darahnya telah terbakar oleh api angkasa. Ada juga bekas luka yang mengejutkan di bagian tengah tubuhnya, yang pasti ditinggalkan oleh robeknya ruang dan hampir merobeknya menjadi dua. Meskipun tubuhnya masih utuh, banyak cairan tubuh yang menyembur keluar dari luka-lukanya dan mengambang di sekitarnya, berubah menjadi mutiara. Sanuya tidak lagi mampu melindungi semua pesawat antariksa manusia. Ia kehilangan semua kekuatannya, dan semua pesawat antariksa terlempar ratusan ribu hingga jutaan kilometer jauhnya. Di bawah perlindungannya yang cermat, sebagian besar pesawat antariksa secara ajaib tidak terluka dalam gempa luar angkasa atau lompatan luar angkasa. Mereka masih mampu berlayar dengan normal atau bahkan menembak. Namun, benda itu mengambang dengan tenang di lautan bintang, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah benda itu bernapas atau. Pei Pei tidak berani berpikir lebih jauh. Gadis itu diliputi emosi yang tak dapat dijelaskan. Seluruh sarafnya bergetar. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berkhianat. Pei Pei tiba-tiba membuka pintu kabin dan menerjang ke arah kapsul pelarian. Bab 3319. Beberapa dokter dan perawat berdiri berjaga di luar pintu. Ada pula bawahan saudaranya, para prajurit yang berotot. Di bawah gempuran gempa udara, mereka semua terhempas ke tanah. Pei Pei menyalakan lampu pada pakaian pelindungnya dan meraba-raba di jalan yang gelap dan berliku-liku. Dia bertemu banyak anggota kru dalam perjalanannya, tetapi mereka semua membungkuk seperti udang dan muntah sampai air mata mereka mengalir keluar. Mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi menghentikannya. Beberapa dari mereka tampak sempoyongan seolah-olah sedang mabuk. Mereka terkikik saat melihatnya. Ekspresi mereka yang aneh membuat mereka tampak seperti sekelompok orang gila. Pepe tahu bahwa ini adalah gegar otak khusus yang disebabkan oleh lompatan tergesa-gesa ke lautan bintang. Otak mengalami proses disintegrasi dalam 3 dimensi, teleportasi dalam 4 dimensi, dan rekonstruksi dalam 3 dimensi. Karena lompatannya terlalu tiba-tiba, hampir tidak ada awak kapal yang siap menghadapinya. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka telah tertipu dan gagal untuk kembali ke diri mereka sendiri. Hanya Pei Pei yang aman dan sehat. Para pembuat mimpi yang dapat berkomunikasi dengan para pemburu Void memiliki otak paling stabil dan jiwa paling kuat. Dalam proses berkomunikasi dengan Sanuya, Pei Pei telah dipengaruhi olehnya. Otaknya juga telah dipengaruhi oleh Sanuya. Oleh karena itu, dia lebih beradaptasi dengan efek samping lompatan luar angkasa daripada orang lain. Itu adalah kartu truf terbesarnya. Itu juga merupakan kunci pelariannya. Mengikuti instruksi prosesor kristal portabel, gadis itu terhuyung-huyung menuju area pelarian. Untungnya, 3 kapsul pelarian belum diluncurkan. Selain itu, kapal luar angkasa medis masih dalam keadaan darurat. Kapsul pelarian masih bisa diluncurkan. Tanpa ragu-ragu, Pepe merangkak ke salah satu kapsul pelarian. Saat kapsul pelarian dirancang, mereka dioperasikan dalam mode boneka yang sepenuhnya otomatis untuk memastikan bahwa setiap anak di armada dapat memahami pengaturan dan metode mengemudi yang paling dasar. Alam semesta terlalu luas dan penuh bahaya. Hanya rancangan seperti itu yang dapat memastikan kelangsungan hidup kapal-kapal itu dalam armada. Kira-kira, Pepe mendengar suara semburan memekakan telinga yang berasal dari bagian belakang kapsul pelarian, seolah-olah seseorang telah menendang punggungnya. Setelah beberapa saat pusing, baja yang bengkok itu digantikan oleh bintang-bintang yang menyilaukan, dan dia diluncurkan ke luar angkasa. Di belakangnya tersebar kapal-kapal luar angkasa yang berputar. Di depannya adalah Sanuya, yang mengambang dengan tenang di alam semesta, nasibnya tidak diketahui. Pei Pei menggertakkan giginya. Dia mengatur arah kapsul pelarian dan menabrak Sanuya. Bertahanlah, Sanuya. Aku akan datang. Meskipun itu hanya kapsul pelarian kecil, semua kapal antariksa masih dalam keadaan terguncang dan belum mendapatkan kembali kendali. Oleh karena itu, api yang disemburkannya masih sangat tiba-tiba. Tak lama kemudian, saluran komunikasi kapsul pelarian berbunyi bip. Suara yang familiar bergema. Siapa yang ada di dalam kapsul pelarian? Apakah kau kehilangan kendali? Mengapa kau terbang ke arah Void Hunters? Itu saudaranya. Kakaknya masih hidup. Dia seharusnya berada di kapal induk bersama ayahnya. Jadi, ayahnya juga baik-baik saja. Pei Pei merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya.
Ia menahan keinginan untuk menjawab dan menundukkan kepalanya. Pei Pei, mungkin itu intuisinya, atau mungkin karena saudaranya tahu bahwa Pei Pei adalah satu-satunya orang di kapal yang dapat pulih dari sindrom lompatan bintang laut dengan begitu cepat. Silakan baca di N. WN0V, L0, G. Atau mungkin karena saudaranya tahu bahwa Pei Pei adalah satu-satunya orang yang cukup bodoh untuk pergi ke Void Hunters dengan kapsul pelarian. Pei Pei bisa memilih untuk tidak menjawab, tetapi dia tidak bisa menahan tangisnya. Gadis itu berkata dengan suara gemetar, "Kakak. Pei Pei, apakah itu benar-benar kamu?" Awalnya saudaranya sangat gembira, tetapi kemudian ia menjadi marah. "Apa yang kau lakukan? Kembalilah sekarang." "Tidak, tidak mungkin." Pei Pei menggertakkan giginya begitu keras hingga bibirnya berdarah. Dia berkata dengan suara gemetar, "Aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aku akan menyelamatkan Sanuya." "Apa? Apa yang kau katakan?" Saudaranya berteriak, "Apakah kamu gila?" "Saya tidak gila. Saya cukup berpikiran jernih untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dan mengingat semua yang baru saja terjadi." Gadis itu berteriak, "Baru saja, Sanuya menyelamatkan kita dan setiap anggota armada dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Ia tidak ragu-ragu, tidak memperhitungkan untung rugi, dan sama sekali tidak meragukan kita. Ia menganggap kita sebagai sahabatnya, sahabat yang layak diselamatkan dengan nyawanya. Sekarang, aku akan menyelamatkannya, seperti yang baru saja dia lakukan kepada kita. Dia adalah temanku. Dia adalah Yang Mulia Sanuya. Dia unik. Aku, sahabat kita, apakah ada masalah, saudara?" "Konyol," saudaranya bertanya, "bagaimana kamu akan menyimpannya?" "Aku akan mengatakan yang sebenarnya padanya sehingga ia akan lari jauh dari sini ke tempat yang tidak ada manusianya dan tidak akan pernah kembali lagi." Pei Pei menggertakkan giginya. "Kapal sinyal yang kau gunakan untuk mengaktifkan obat peledak di dalam tubuhnya hancur dalam gempa luar angkasa, bukan? Kau butuh setidaknya 1 hari untuk menyiapkan pemancar sinyal baru, yang akan cukup bagi Sanuya untuk melarikan diri. Bagaimana kalau dia tidak kabur?" Saudaranya berkata dengan dingin, "Bagaimana jika dia marah ketika mengetahui kebenarannya dan menghancurkan kapal antariksa kita, membunuh kita semua? Mengapa Anda selalu menjatuhkan hukuman mati kepada orang dengan pertanyaan hipotetis? Jika bukan karena pengorbanan Sanuya, kita semua pasti sudah terbunuh. Semua pesawat antariksa pasti sudah hancur berkeping-keping oleh gempa luar angkasa. Semua orang pasti sudah berubah menjadi debu dingin di lautan bintang. Sanuya baru saja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Namun, sebelum kalian menyingkirkan sindrom lompatan luar angkasa, kalian mulai meragukannya dan mencoba membunuhnya. Apa yang kalian pikirkan, orang dewasa? Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Sanuya, meskipun dia akan marah besar saat mendengar kebenarannya. Kita semua berutang nyawa padanya. Apapun konsekuensinya, kita pantas mendapatkannya." Saluran komunikasi itu sunyi untuk waktu yang lama. Kakaknya tampak kehilangan kata-kata. Saudara laki-laki, tetapi gadis itu punya firasat buruk. Seperti yang ia duga, tak lama kemudian ia melihat seberkas cahaya kebiruan melesat mendekat dari kapal antariksa. Cahaya itu segera menyusul kapsul pelarian berkepala bundar dan kikuk itu. Saudaranya lah yang mengenakan baju luar angkasa. Senjata energi spiritual yang dirancang untuk menyerang dan berlari cepat secara alami jauh lebih cepat daripada kapsul pelarian. Pada saat ini, mereka hampir 10.000 kilometer jauhnya dari Sanuya. Saudaranya membuka lengannya, dikelilingi oleh api, dan menghalangi kapsul pelarian seperti iblis. "Maafkan aku, Pei Pei. Tugasku adalah menghentikanmu untuk terus maju." Saudaranya berbisik di saluran komunikasi, suaranya penuh rasa bersalah dan ragu-ragu. Bab 3320. Sambil menarik napas dalam-dalam, Pei Pei mempercepat lajunya dan menabrak baju luar angkasa milik saudaranya di kapsul pelarian. "Jadi, saudara," Pei Pei menggigit bibirnya, "kau masih bertekad untuk membunuh Sanuya, bukan? Setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang, kau tidak ragu sama sekali." "Maafkan aku." Suara saudaranya bergetar. Dia tampak memejamkan mata dalam baju besi antariksa dan berhasil berkata, "Kita tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup." Untuk bertahan hidup, lucu sekali. Bahkan jika kita bisa bertahan hidup dengan cara seperti itu, orang macam apa yang akan kita jadi? Orang jahat yang kejam, tidak tahu terima kasih, dan haus darah, seperti 40 pencuri dalam cerita itu. Saudaraku, aku ingat dulu kamu tidak seperti ini. Waktu kecil, kamu suka mendengarkan cerita seperti aku. Kamu mendengarkan cerita tentang orang baik yang mengalahkan orang jahat dan pahlawan yang mengalahkan setan. Kamu memuji kebaikan dan keberuntungan Alibaba. Kamu memuja keberanian Sinbad. Kamu bersumpah akan menjadi pahlawan yang gigih seperti tokoh utama dalam cerita itu. Kamu akan membantu orang baik, menyerang orang jahat, dan melakukan hal yang benar. Sejak kapan kau jadi seperti ini? Kau telah menjadi 40 pencuri dalam cerita. Kau orang jahat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah ini benar-benar dirimu? Apakah ini benar-benar dirimu? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Apakah kau masih mengenali dirimu yang sekarang? Tidak masalah, Pei Pei. Dalam menghadapi kelangsungan hidup, baik dan buruk, benar dan salah tidak ada artinya. Kakaknya berkata sambil menahan sakit, sekalipun aku menjadi salah satu dari 40 pencuri, itu sudah cukup asal aku bisa bertahan hidup. Tidak, itu tidak cukup. Itu jauh dari cukup. Kita tidak hanya harus terus hidup, kita harus terus hidup seperti orang baik dan pahlawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya, peradaban yang sebenarnya. Jika kita mengubah diri kita menjadi 40 pencuri, demi bertahan hidup, mengubah armada menjadi sarang bandit, melanggar semua aturan, dan menginjak-injak semua batas, apakah orang-orang yang masih hidup benar-benar akan bahagia?
Apakah mereka akan bersatu untuk waktu yang lama untuk mengatasi kesulitan bersama? Kamu tidak mengerti, kata saudaranya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Pei Pei menyela. Memang benar saya tidak mengerti. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang kalian orang dewasa lakukan. Menjadi orang baik, menjadi pahlawan, mempertahankan rumah dan keadilan, melawan kegelapan dan kejahatan. Bukankah itu yang kalian orang dewasa ajarkan kepada semua anak kalian dalam cerita-cerita kalian? Gadis itu menangis, kebaikan akan diberi pahala, dan kejahatan akan dihukum. Selama kamu memiliki hati yang baik dan menjunjung tinggi aturan keadilan, kamu akan mampu mengatasi semua kesulitan dan mengalahkan musuh terkuat ketika kamu memperlakukan teman-temanmu dengan hangat. Pangeran dan putri akan menjalani hidup bahagia bersama. Bukankah itu yang dikatakan cerita? Bukankah itu yang diajarkan orang dewasa kepada anak-anak sehingga anak-anak akan mempercayai segalanya tanpa keraguan? Mengapa semuanya berubah ketika cerita berubah menjadi kenyataan dan anak itu berubah menjadi dewasa? Katakan padaku, siapa yang salah? Apakah cerita yang kalian, orang dewasa, tulis untuk anak-anak atau orang dewasa itu sendiri? Mungkin kami salah. Kakaknya mendesah pelan. Tapi aku tetap tidak bisa membiarkanmu pergi ke sana. Mengapa? Sekarang setelah kamu tahu kamu salah, mengapa kamu tidak mencoba mengubahnya, menghentikannya, dan menebus kesalahanmu? Masih ada waktu. Kamu tidak mengerti. Saudaranya menjawab, ini rumit. Aku tidak punya pilihan lain. Mengapa semuanya tampak rumit bagimu? Tidak bisakah kamu mengikuti kata hatimu dan melakukan apa yang benar, dan apa yang baik? Pei Pei berteriak, kau punya pilihan. Beri aku jalan. Tidak, saudaranya berkata, tidak. Lalu. Pepe menarik napas dalam-dalam. Hancurkan aku. Hancurkan kapsul pelarianku seperti yang kau rencanakan untuk membunuh Sanuya. Mustahil. Saudaranya berkata, aku tidak akan menyerangmu, tapi aku tidak bisa tinggal diam dan melihatmu menceritakan semuanya kepada para pemburu Void sehingga mereka bisa membunuh semua orang. Kalau begitu, percayalah padaku. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Sanuya, tapi aku juga tidak akan membiarkan Sanuya membunuhmu. Itu tidak mungkin. Saudaranya berkata, bahkan kamu tidak dapat memprediksi dan mengendalikan perilaku para pemburu Void. Aku tahu, tapi aku sudah menemukan caranya. Kurangi kemungkinan bahaya seminimal mungkin, saya ulangi. Saya tidak akan membiarkannya menyakiti Anda, dan saya tidak akan membiarkan Anda menyakitinya. Apa itu? Saudaranya agak linglung. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Tidak akan berhasil jika saya mengatakannya. Pei Pei memohon, saudaraku, percayalah padaku. Aku bisa melakukannya. Beri aku kesempatan untuk mencoba. Beri kesempatan pada benda yang kau jaga. Beri kesempatan pada kisah para pahlawan dan orang baik. Saudaranya terdiam. Baju zirah luar angkasa itu bergetar hebat, seolah mendapat tekanan luar biasa dari dalam. Apakah kamu masih ingat permainan yang biasa kita mainkan saat kita masih kecil? Aku berperan sebagai Markina, dan kamu berperan sebagai Alibaba. Namun, tidak ada satupun anak yang mau berperan sebagai 40 pencuri. Ada 100 armada di peradaban kita. Jika 99 dari mereka memilih menjadi 40 pencuri, setidaknya satu dari mereka harus mencoba menjadi Alibaba atau Malkina. Benar, saudara. Saudaranya tetap diam. Armor universal itu berhenti bergetar. Ia melayang di depan Pei Pei seperti patung kontemplasi. Percayalah, saudaraku, aku bisa menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua orang. Pei Pei berteriak, tolong, percayalah padaku. Ketika kapsul pelarian itu melewati baju besi antariksa, saudaranya tetap tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia pun tidak menghentikannya. Kapsul pelarian itu terus melaju. Ia semakin menjauh dari baju zirah angkasa dan semakin dekat dengan para pemburu Void. Saudaranya tetap tidak bergerak, seolah-olah baju zirah luar angkasa itu kosong. Saudara laki-laki, Pei Pei terkejut sekaligus senang. Dia memanggil dengan lembut di saluran komunikasi. Aku di sini. Kakaknya akhirnya berbicara. Suaranya rendah dan getir, seolah-olah dia akan pingsan. Pei Pei, sekarang, hidup semua orang ada di tanganmu. Tak jauh dari situ, beberapa sinar cahaya bersinar mendekat. Itu adalah ayah Liao dan keempat penjaga lainnya, yang juga mengenakan baju besi luar angkasa. Di mana dia? Ayahnya bertanya dengan serius. Baru saja. Saudaranya menjawab dengan tenang. Bajingan, apa yang terjadi? Kejar dia. Ayahnya meraung dan melambaikan tangannya, memimpin keempat penjaga untuk mengejar kapsul pelarian PP. Akan tetapi, saat diaktifkan, alarm keras berbunyi dari baju besi antariksa itu. Aura panas dari kakaknya berubah menjadi magma di lautan bintang dan meliliti mereka. Apa-apaan? Ayahnya sangat terkejut dan berteriak, apakah kamu gila? Aku tidak tahu. Kakaknya tersenyum pahit dan membuka lengannya, menghalangi 5 armor luar angkasa. Mungkin. Lei Qi, ayahnya tercengang. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sebagai seorang pejuang, kakaknya terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata, satu persatu kata demi kata, berjuanglah untuk apa yang telah kita lindungi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.